Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita bahas langsung ya. Kita tahu Bitcoin berapa hari ini pump ya. Sengaja gue nggak bikin video ya karena gue mau melihat konfirmasi daripada teori ini ya. Dan gue melihat ini benar-benar pas loh ya. Nih, accumulation descending wedge ini ya. Kita lihat gambar ini, kita bandingkan dengan chart kita. Wah, benar-benar mirip loh ya. Kita lihat ini fase A ya, seperti ini fase A ya. Fase A adalah fase sell off ya, dan ketemu support di sini ya, kita buat support. Lalu fase B naik seperti ini, akhirnya langsung turun ya, mencari batas bawah dari descending wedge, lalu turun terus sampai ini mencapai maximum pain ya. Fase C ini ya, kita lihat habis itu langsung breakout, naik sampai fase E ini ya. Kita lihat, kita bandingkan, lihat persis banget ya. Ini benar-benar gua bukannya cocok-cocokin atau gimana. Kita lihat fase A ya, kita lihat harga konsolidasi ya. Kita lihat di sini ada turun tapi langsung naik ya. Kita lihat mirip banget ya, kita lihat tuh ya. Ini kita lihat turun ya tapi langsung naik lebih tinggi sedikit daripada resisten. Ketemu resisten ini langsung sell off ya. Mirip ya, kita lihat ketemu resisten ini langsung sell off ya. Sell off dua kali menguji bawah ini ya. Dua kali kita lihat menguji ya. Tapi ketemu support ini udah nggak sanggup tembus lagi, dia turun lagi. Dan ini ketemu springnya ya. Dan sekarang fase D, kita lihat fase D juga cocok ya. Kita lihat fase breakoutnya ini ya. Ini dia bertahan di atas support sebelumnya ya. Kita lihat bertahan di atas support sebelumnya, naik. Sekarang lagi menuju resisten ya. Lagi menuju resisten. Kita udah di fase E ini. Kita lihat ya, sangat menarik ini ya. Nah, kalau menurut teori ini akan naik paling enggak mencapai titik A ini ya. Berarti kurang lebih akan naik kira-kira di sekitar 48k. Kita lihat ya, kita lihat apakah akan play out seperti itu. Kita lihat fase E ini yang penting harus bisa sustain support ya. Di sekitar ini harus bisa sustain support. Menurut kita masih di fase E ini ya. Fase E ini bisa dibilang cukup panjang juga, lebih panjang daripada fase D, kurang lebih seperti fase C ya. Berarti kemungkinan kita akan melihat seperti ini jangka waktunya. Kita lihat, kita akan konsolidasi mungkin sampai dari awal sampai pertengahan Agustus lah kira-kira ya, dengan support terkuat kurang lebih di pertengahan channel kita ini. Ini kalau berdasarkan wake of accumulation kita ya, yaitu di sekitar 36k ini ya. Ini sangat menarik ya, benar-benar sangat menarik. Gue lihat di YouTube, di apa namanya, di Twitter kayaknya hanya channel ini yang bahas tentang wake of yang ini ya. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Oke, di time frame lebih kecil tadi gue sempet posting juga di Twitter ya, bahwa ini Bitcoin membentuk diamond pattern. Diamond pattern sebenarnya bukan pattern yang kuat ya, tapi ini kita lihat ada potensi cukup bagus. Kalau ini breakout dia akan lari ke 42k plus ya, anggaplah di 42k ini ya. Dan habis itu menurut gua kita akan turun lagi, memang ya, kita akan turun lagi dengan support kembali lagi sama kayak tadi ya, 36.200an. Ini salah satu support yang paling kuat ya untuk Bitcoin. Ini harusnya bisa menjadi support pertama adalah di sini, yaitu sekitar 37,8, 37,5 lah kira-kira ya. Ini support pertama, support yang paling kuat, harusnya ini kuat ya, yaitu di 32k ya.
ini sekaligus Fibonacci kita juga ya, kira-kira kayak begitu. Apa namanya, kayaknya ini dalam beberapa jam kita akan breakout ya. Nah, kalau kita lihat di daily candle, kita lihat juga ini Bitcoin udah pump gila-gilaan ya. 8 candle berturut-turut ya kita pump, dan menurut gua memang harusnya kita konsolidasi dulu ya dengan level support pertama yang tadi gua bilang 37,5 area itu ya, dan kedua di 36,5 itu bisa menjadi support untuk Bitcoin ya. Oke, berasa itu cukup ke Bitcoin. Langsung gue mau bahas Bitcoin dominance juga. Nah, ini gue udah update juga ya di Twitter. Jangan lupa follow Twitter tua ngomong-ngomong di @bahasakripto ya. Gue sering update di sini. Gue udah bilang bahwa Bitcoin dominance ini udah di resisten ya. Kemarin masih begini chartnya, hari ini udah seperti ini chartnya ya. Memang waktu itu kemarin gue prediksikan ini Bitcoin dominance akan turun ya. Ini gue bilang bakal turun. Altcoin holders, are you ready ya? Maksudnya ya sebentar lagi kita akan melihat pergerakan altcoin naik ya. Kalau Bitcoin stabil atau Bitcoin pump ya lebih bagus lagi ya. Kita lihat ini udah mulai turun, mungkin kita akan lihat pantulan sekali lagi naik ya ke segini, baru habis itu kita akan turun ya, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira di awal atau pertengahan Agustus ya, kita udah awal Agustus kita udah boleh serok altcoin menurut gua ya, karena Bitcoin dominance akan breakdown ya, akan turun dengan cukup signifikan menurut gua, dan ini menurut gua alt season besar ya, sampai akhir tahun bisa aja ya, kira-kira seperti itu. Karena ini nih pola bear pennant ini ya kita lihat dari sini, ini turun, ini bear pennant jelas-jelas ya, ini udah nggak bisa dipungkiri lagi ya. Ini ngomong-ngomong adalah Bitcoin dominance terendah sepanjang masa kalau kita berhasil turun sejauh ini ya. Minimal kita udah turun sampai sini ya, kemarin itu alt season pertama itu, nanti kita akan menyentuh all time low, which is good ya. All time low di sini adalah bagus, dan kita akan turun lebih jauh lagi. Dan kita lihat ya, kalau di weekly time frame, di weekly ini ya, ini weekly, kalau kita lihat di weekly ini kan ada rising wedge ya, nah seperti ini ya, bisa kita gambar. Nah ini adalah bear pennant juga yang besar loh ya di sini ya, kita lihat. Nah ini bisa lari sampai 10% doang Bitcoin dominance ya. Wah ini sih benar-benar gila, nggak tahu deh beneran bisa nyampe sini atau enggak ya. Nah kayaknya sih agak berat sih memang, terus terang ya. Oke, gua rasa seperti itu ya. Dan kita lihat hari ini altcoin udah mulai naik. Kita mulai di Ethereum ya. Ethereum tadi gue posting juga di Twitter bahwa ini berapa hari sebelumnya ya, gue udah bilang ini pola descending triangle, atau bisa dibilang juga falling wedge ya. Ini ada support yang memang udah lama banget di respect ya. Di sini ada resistance, breakout, ini support ya. Kita lihat ini memang support trendline yang sangat kuat. Gua sarankan teman-teman boleh gambar di chart teman-teman ya. Dan di sini resistennya kita lihat kemarin pas masih di sekitar mana ya, kita buka ya. Nah ini ya, nah masih di sini nih ya. Gue bilang ini kemungkinan bisa breakout seperti ini ya, dan kita akan lanjut menguat ya. Dan kita lihat apa yang terjadi di update, jadi seperti ini ya, udah breakout. Lalu terakhir update paling baru ya seperti ini, udah breakout dan langsung menuju
target price kita ya. Dan menurut gue ini juga udah breakout lagi. Ini kan double bottom ya, ini jelas banget juga ini adalah double bottom ya. Ini double bottom, resistennya tuh di sini ya kan, resisten horizontalnya di sini di sekitar 2370 ya, anggaplah 2400, dan sekarang udah breakout ya. Kita lihat kalau Ethereum harusnya sih menurut gua bisa bertahan di atas ini ya. Menurut gua kita akan naik ya, karena target daripada double bottom sendiri ini sendiri adalah di atas ini ya. Tapi menurut gua targetnya segini aja ya, 2875 ya, karena di sini ada resisten horizontal ya, kita harus cocokin dengan ini ya. Teman-teman boleh coba akumulasi dikit-dikit Ethereum di sini ya. Oke. Next kita bahas dikit soal XRP ya. Di video sebelumnya XRP gue udah bahas di video sebelumnya bahwa kemungkinan ini akan breakout ya. Buat teman-teman boleh cek video sebelumnya. Ini kalau udah breakout ini, kita kemungkinan paling enggak menyentuh resisten ini, dan udah tersentuh ya, dan breakout ya, kita lihat. Nah, ini sangat bagus ya, berarti ini udah bisa menjadi support ya. Ini gue rubah dulu jadi hijau karena ini sekarang udah menjadi support bagi kita. Oke. Nah, terus ini juga udah tembus ya, harusnya ini juga bisa menjadi support ya. Nah, ini adalah support yang harus dipertahankan, dan ini juga ada resisten yang cukup besar ya. Nah, target XRP jangka menengah ya menurut gua ada di sini 0,86 ini ya. Ini ada sedikit pola invert head and shoulder juga ya, tapi udah tercapai. Ini mungkin kita bisa membuat pola cup and handle juga ya, tapi menurut gua target untuk XRP adalah di box ini ya, di box ini, dan terakhir di sini ya. Jadi menurut gua kemungkinan XRP akan bergerak di sini ya, di sini, lalu pelan-pelan naik, dia baru shoot ke sini ya. Kira-kira seperti itu untuk XRP ya. Oke, ini sekarang adalah level-level critical support ya. Oke, satu lagi koin yang gue bahas, ICX ya, karena gue melihat ini juga baru breakout ya. Ini falling wedge ini baru breakout, mirip-mirip pola Bitcoin ya. Ini benar-benar mirip pola Bitcoin menurut gue, makanya ini potensinya sangat besar menurut gue ya. Kita lihat ini udah breakout tipis ya, memang volumenya belum seberapa, tapi kita lihat dalam beberapa hari kalau dia berhasil konsolidasi mempertahankan, gue sih icon akan segera pump ya. Targetnya ya seperti udah gue gambarin ini ya. Teman-teman mungkin boleh coba akumulasi tipis-tipis untuk ICX ini ya. Ini ada double bottom juga, kemungkinan besar pola double bottom ya. Kalau misalnya ini dia langsung naik, kemungkinan dia ada rejection dikit ya, baru breakout dia punya double bottom ini ya. Ini double bottomnya kan di sini ya, ini double bottom ya, kemungkinan bisa double bottom di sini ya. Ini support double bottom di sini, target double bottomnya adalah ya di sini ya. Kita cocokin lagi dengan resisten horizontal, yaitu berada di 1,33 dolar ini ya. Oke, gua rasa itu dulu ya. Ini posisi Binance gua, ngomong-ngomong udah lama gua nggak share ya. Gua masih hold ya, masih hold teman-teman ya. Udah running profit 70%-an, ETC gue juga masih ya. Ini 25% lah, lumayan lah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Gue belum buka posisi baru ya. Ngomong Bitcoin, gue coba take profit di 42.900 ya. Gue akan coba close position di sini karena kemungkinan kita ada blow off top dikit set
gini ya, baru turun ya, kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu yang kita skenario kan, kalau bener ya bagus, kalau dia langsung turun misalnya ya nggak apa-apa juga ya. Menurut gua kita perlu konsolidasi dikit, menurut gua akhirnya kita akan naik lagi ya ke 44 atau 48k ya. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sorry akhir-akhir ini jarang bikin video ya, habis kalau banyak yang nonton kan juga semangat ya. Ayo jangan lupa di share terus ya, supaya channel ini makin berkembang. Jangan lupa follow Twitter gua ya di @bahasakripto juga ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.